Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mehmet Gunawan kembali menjumpai Anda dalam program live event edisi Senin 28 Oktober 2024. Dalam program ini tentunya kita akan menyajikan berita terkini dari kabupaten kota Sulawesi Selatan. Tribuners, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto dan Ashar Arsyad, serta Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi akan melangsungkan debat perdana pada malam nanti. Debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan akan berlangsung perdana di Hotel Four Point by Sheraton Kota Makassar. Selain persiapan dari para paslon, secara khusus kita akan mengetahui persiapan yang turut dilakukan Bawaslu Sulsel menjelang debat perdana yang akan berlangsung malam nanti. Informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang. Ya, Baik, selamat siang rekan. suara saya terdengar jelas? Halo? Ya, suara saya terdengar jelas rekan Erlan? Baik, baik. Ya, baik. Nah, rekan Erlan mungkin bisa dilaporkan Jelas, jelas. apa langkah-langkah yang diambil Bawaslu untuk memastikan bahwa debat calon gubernur berlangsung secara adil dan transparan. Seperti apa? Baik, Tribuners. Jadi kami sudah wawancara langsung dengan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, yakni Mardiana Rusli, terkait kesiapan Bawaslu sendiri dalam mengawasi jalannya debat perdana pemilihan calon gubernur Sulawesi Selatan yang akan berlangsung sebentar malam di salah satu hotel di Makassar. Saya kira pukul 19 waktu Indonesia bagian uh, tengah. Dan dengan mengusung tema debat perdana ini yakni peningkatan dan pelayanan publik yang aksesibel dan responsif ya. Sebagaimana diketahui bahwa berbeda pada Pilgub 2018 yang lalu dengan yang sekarang hanya menghadirkan uh, dua kandidat yang dimana pasangan nomor satu yakni Dan Pomanto dengan pasangannya Ashar Arsyad versus pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi ya. Dalam kesempatan tadi kami wawancara dengan Bawaslu Sulsel, dalam hal ini Martiana Rusli memberikan beberapa catatan untuk KPU Sulawesi Selatan dan juga tentunya dari dua kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan adu gagasan sebentar malam. Pertama itu Mardiana Rusli meminta kepada KPU sebagai penyelenggara debat untuk memastikan kesiapan maksimal agar acara dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Kemudian uh, Bawaslu juga mengimbau soal mencakup aspek teknis dan prosedural agar debat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal itu juga diharapkan kepada semua atau kedua pasangan calon ini agar mematuhi segala aturan yang ada. Saya kira begitu yang kami laporkan. Baik rekan Erlan, lalu Kami kembalikan ke bagaimana studio. ya? Lalu bagaimana Bawaslu akan mengawasi potensi pelanggaran kampanye yang mungkin terjadi selama debat rekan Erlan? Halo, rekan Erlan? Baik, Ya. tadi sampaikan Ketua Bawaslu Sulsel bahwa terkait dengan halo. Ya, ya. Jadi tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa terkait adanya potensi pelanggaran ini tentunya hal ini menjadi eh, catatan tersendiri bagi Bawaslu Sulsel dalam hal sebagai lembaga pengawas pemilu kada di Pilkada 2024 ini. Pertama itu Bawaslu
tadi menyampaikan bahwa kepada pasangan calon untuk dilarang melibatkan aparatur sipil negara atau ASN dalam uh, menghadapi debat sebentar malam. Jadi ASN itu dilarang keras untuk hadir langsung dalam debat Pilgub Sulsel sebentar malam di Hotel Claro. Itu yang pertama. Kedua, tentunya dari KPU sendiri agar diimbau untuk soal keamanannya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar prosedural yang ada. Ini menjadi atensi dari Bawaslu juga, juga kepada pihak keamanan. Diharapkan KPU dan pihak keamanan untuk bekerja sama karena dikhawatirkan terjadi gesekan di debat Pilgub Sulawesi Selatan. Dan terkhusus juga untuk panelis yang akan disiapkan juga menjadi atensi dari Bawaslu Sulsel agar tidak memihak ke salah satu pasangan tertentu dalam hal ini. Independensi itu menjadi penegasan dari Bawaslu tadi. Baik, kami kembalikan ke studio. Ya, baik. Kemudian apa sanksi atau tindakan yang akan diterapkan jika misalnya ada calon yang melanggar aturan selama debat, rekan Erlan? Baik, jadi terkait sanksi yang diberikan, pertama itu mengenai aturan pilkada ini menjadi catatan dari Bawaslu sendiri. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang melanggar atau diduga melanggar dalam jalannya debat perdana nanti, hal ini akan diawasi ketat oleh Bawaslu Sulsel dan Bawaslu Sulsel tidak segan-segan untuk memberikan sanksi eh, tegas baik itu secara lisan maupun dalam eh, tulisan. Tentunya hal itu merujuk pada aturan yang berlaku eh, khususnya di PKPU terkait Pilkada 2024. Ya, baik. Lalu kemudian berbicara soal pengawasan, apa yang menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu terkait debat Pilgub yang akan berlangsung malam nanti? Baik, Tribuners, jadi yang menjadi fokus dari Bawaslu sendiri dalam hal pengawasan yaitu tentunya dari segi aturannya sendiri. Dan juga soal karena ini ada tema besar yang disiapkan oleh KPU Sulawesi Selatan. Jadi jika tim paslon melenceng dari tema, hal ini menjadi pengawasan juga dari Bawaslu Sulawesi Selatan karena tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sulsel bahwa semua pasangan calon ini harus benar-benar fokus terkait tema yang ada. Dan kemudian tadi kembali kami tegaskan bahwa panelis ini juga akan diawasi ketat oleh Bawaslu Sulawesi Selatan terkhususnya untuk penyelenggara pemilu dan juga kepada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Dan khususnya juga bagi uh, pihak ASN yang dilarang keras untuk hadir langsung di uh, acara debat perdana yang berlangsung di Hotel Four Point Makassar sebentar malam. Jadi kami kembalikan ke studio. Ya, terima kasih banyak rekan Erlan dan merangkum dari apa yang disampaikan oleh rekan Erlan laporannya bahwa Bawaslu fokusnya ini adalah sebisa mungkin tidak ada ASN seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Erlan Ya. dalam menghadiri debat perdana paslon gubernur yang akan berlangsung di Hotel Four Point malam nanti. Terima kasih banyak rekan Erlan, selamat bekerja kembali.
Lalu kemudian Tribuners, selanjutnya kita akan menayangkan dokumentasi dan juga wawancara langsung reporter kami bersama dengan narasumber Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Ketua, kesiapan Bawaslu sendiri jelang debat perdana Pilgub Sulsel ya? Kalau kita lebih pada konteks pengawasan ya, nanti akan juga hadir dalam kegiatan kampanye, karena ini adalah metode kampanye dan modal debat. Nah, tentu saja kita juga mengingatkan kepada rekan kita KPU untuk memastikan prosedur keamanan, tata cara, mekanisme yang kemudian tidak akan merugikan para pihak yang akan berkompetisi. Yang kedua adalah dalam debat ini juga harus hendaknya mencoba menggali selain misi-misi dari para kandidat juga terkait dengan kerangka berpikir mereka terkait dengan RPJPD ya, yang menjadi konsep besar untuk misi-misi kedepannya untuk Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita juga berharap bahwa proses ini berjalan dengan baik, perhatikan metodologi debatnya, kemudian harusnya dari panelis juga kapasitas dan orang-orang yang memiliki garansi secara integritas juga tidak berafiliasi dari pasangan calon yang akan berkompetisi debat malam. Ya, untuk dua paslon sendiri ada himbauan? Kita minta bahwa mereka mampu mengorganisir orang-orang yang akan hadir dalam kegiatan itu, karena bagaimanapun ketika situasinya rusuh atau ada potensi masalah, maka itu berimplikasi pada para kandidat itu sendiri dan juga pelaksana, yaitu KPU. Jadi harus ada pengendalian manajemen baik, karena ini aspek keamanan ya, dan kebesaran hati dan jiwa mereka bahwa debat ini adalah ajang adu gagasan. Bagaimana juga menarik simpati publik dan pemilih untuk dapat memilih yang terbaik dari mereka yang akan berkompetisi. Baik Ibu Ketua, kesiapan Bawaslu sendiri jelang debat perdana Pilgub Sulsel ya? Kalau kita lebih pada konteks pengawasan ya, nanti akan juga hadir dalam kegiatan kampanye, karena ini adalah metode kampanye dan modal debat. Nah, tentu saja kita juga mengingatkan kepada rekan kita KPU untuk memastikan prosedur keamanan, tata cara, mekanisme yang kemudian tidak akan merugikan para pihak yang akan berkompetisi. Yang kedua adalah dalam debat ini juga harus hendaknya mencoba menggali selain misi-misi dari para kandidat juga terkait dengan kerangka berpikir mereka terkait dengan RPJPD ya, yang menjadi konsep besar untuk misi-misi kedepannya untuk Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita juga berharap bahwa proses ini berjalan dengan baik, perhatikan metodologi debatnya,
kemudian harusnya dari panelis juga kapasitas dan orang-orang yang memiliki garansi secara integritas juga tidak berafiliasi dari pasangan calon yang akan berkompetisi debat malam. Ya, untuk dua paslon sendiri ada himbauan? Kita minta bahwa mereka mampu mengorganisir orang-orang yang akan hadir dalam kegiatan itu, karena bagaimanapun ketika situasinya rusuh atau ada potensi masalah, maka itu berimplikasi pada para kandidat itu sendiri dan juga pelaksana, yaitu KPU. Jadi harus ada pengendalian manajemen baik, karena ini aspek keamanan ya, dan kebesaran hati dan jiwa mereka bahwa debat ini adalah ajang adu gagasan. Bagaimana juga menarik simpati publik dan pemilih untuk dapat memilih yang terbaik dari mereka yang akan berkompetisi. Baik Ibu Ketua, kesiapan Bawaslu sendiri jelang debat perdana Pilgub Sulsel ya? Kalau kita lebih pada konteks pengawasan ya, nanti akan juga hadir dalam kegiatan kampanye, karena ini adalah metode kampanye yang modal debat. Nah, tentu saja kita juga mengingatkan kepada rekan kita KPU untuk memastikan prosedur keamanan, tata cara, mekanisme yang kemudian tidak merugikan para pihak yang akan berkompetisi. Yang kedua adalah dalam debat ini juga harus hendaknya mencoba menggali selain visi-misi dari para kandidat juga terkait dengan kerangka berpikir mereka terkait dengan RPJPD ya, yang menjadi konsep besar untuk visi-visi kedepannya untuk Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita juga berharap bahwa proses ini berjalan dengan baik, perhatikan metodologi debatnya, kemudian harusnya dari panelis juga kapasitas dan orang-orang yang memiliki garansi secara integritas juga tidak berafiliasi dari pasangan calon yang akan berkompetisi debat malam. Ya, untuk dua paslon sendiri ada himbauan? Kita minta bahwa mereka mampu mengorganisir orang-orang yang akan hadir dalam kegiatan itu, karena bagaimanapun ketika situasinya rusuh atau ada potensi masalah, maka itu berimplikasi pada para kandidat itu sendiri dan juga pelaksana, yaitu KPU. Jadi harus ada pengendalian manajemen baik, karena ini aspek keamanan ya, dan kebesaran hati dan jiwa mereka bahwa debat ini adalah ajang adu gagasan. Bagaimana juga menarik simpati publik dan pemilih untuk dapat memilih yang terbaik dari mereka yang akan berkompetisi.
Baik Ibu Ketua, kesiapan Bawaslu sendiri jelang debat perdana Pilgub Sulsel ya? Kalau kita lebih pada konteks pengawasan ya, nanti akan juga hadir dalam kegiatan kampanye, karena ini adalah metode kampanye dan modal debat. Nah, tentu saja kita juga mengingatkan kepada rekan kita KPU untuk memastikan prosedur keamanan, tata cara mekanisme yang kemudian tidak merugikan para pihak yang akan berkompetisi. Yang kedua adalah dalam debat ini juga harus hendaknya mencoba menggali selain misi-misi dari para kandidat juga terkait dengan kerangka berpikir mereka terkait dengan RPJPD ya, yang menjadi konsep besar untuk misi-misi kedepannya untuk Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita juga berharap bahwa proses ini berjalan dengan baik, perhatikan metodologi debatnya, kemudian harusnya dari panelis juga kapasitas dan orang-orang yang memiliki garansi secara integritas juga tidak berafiliasi dari pasangan calon yang akan berkompetisi debat malam. Ya, untuk dua paslon sendiri ada himbauan kita minta bahwa mereka mampu mengorganisir orang-orang yang akan hadir dalam kegiatan itu, karena bagaimanapun ketika situasinya rusuh atau ada potensi masalah, maka itu berimplikasi pada para kandidat itu sendiri dan juga pelaksana, yaitu KPU. Jadi harus ada pengendalian manajemen baik, karena ini aspek keamanan ya, dan kebesaran hati dan jiwa mereka bahwa debat ini adalah ajang adu gagasan. Bagaimana juga menarik simpati publik dan pemilih untuk dapat memilih yang terbaik dari mereka yang akan berkompetisi. Baik Ibu Ketua, kesiapan Bawaslu sendiri jelang debat perdana Pilgub Sulsel ya? Kalau kita lebih pada konteks pengawasan ya, nanti akan juga hadir dalam kegiatan kampanye, karena ini adalah metode kampanye dan modal debat. Nah, tentu saja kita juga mengingatkan. Ya, masih bersama kami dalam program Live Event edisi Senin 28 Oktober 2024. Kembali kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan menjelang debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan malam nanti. Untuk itu, secara khusus yang ini kita akan melihat langsung seperti apa persiapan dari para calon gubernur Sulawesi Selatan dalam menghadapi debat perdananya. Kita sudah terhubung dengan rekan Faki. Selamat siang, rekan Faki. Ya, selamat siang Tribuners. Ya, baik rekan Faki. Bagaimana kesiapan calon gubernur yang Anda wawancarai menjelang debat perdana ini? Apakah ada persiapan khusus yang beliau lakukan? Persiapan dari tim Andalan Hati atau Wati Sudirman, pasangan Andi Sudirman, Fatmawati Rusdi sudah berlangsung sejak pagi hari tadi.
utamanya di posko pemenangan Jalan Boulevard Kota Makassar. Tim Andalan Hati rencananya akan menggelar nonton bareng bersama sekitar 600-an simpatisan di posko Andalan Hati Jalan Boulevard. Saat ini saya sedang berada di Jalan Boulevard, tak jauh dari posko pemenangan tim Andalan Hati, dan pantauan Tribun Timur sejak pagi hari tadi sudah terbangun sekitar 4 tenda dengan 1 tenda utama dan 3 tenda yang berukuran lebih kecil lainnya. Sementara itu juga ada ratusan kursi yang juga sudah disiapkan, dan sementara ini juga sementara ditata oleh tim pemenangan dari Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Sekitar 600-an kursi juga sudah disediakan untuk para simpatisan bisa menonton bareng pelaksanaan debat kandidat yang akan berlangsung sebentar malam. Dan rencananya di sore hari nanti juga yang disampaikan oleh juru bicara tim Andalan Hati yakni Muhammad Ramli Rahim juga menyampaikan sekitar 4 sore nantinya para simpatisan akan mulai berdatangan untuk meramaikan menjelang debat yang akan berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu untuk Andi Sudirman Sulaiman sendiri juga belum bisa dipastikan apakah akan ke posko pemenangan baru ke lokasi debat, namun yang dipastikan bahwasannya nantinya Andi Sudirman juga akan berangkat dari rumah pribadinya lalu menuju ke PowerPoint, dan Ramli Rahim selaku juru bicara tim Andalan Hati juga nantinya akan mendampingi Andi Sudirman menuju ke venue utama pegelaran debat perdana calon gubernur, calon wakil gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Ya, baik. Jadi salah satu persiapan khusus yang dilakukan oleh tim Andalan Hati adalah akan menggelar nobar atau nonton bareng di Jalan Boulevard ya, tepatnya di posko kemenangan tim Andalan Hati. Lalu kemudian rekan Faki, apakah calon gubernur dan calon wakil gubernur meluangkan waktu untuk saling berkoordinasi jelang debat? Ya, tentunya koordinasi terus dibangun antara calon gubernur dan juga calon wakil gubernur seperti yang disampaikan tadi oleh juru bicara yakni Muhammad Ramli Rahim, bahwasannya memang persiapan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, dan kedua pasangan ini juga nantinya akan hadir dalam debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hanya saja memang saat ini masih disusun rencananya apakah akan ke posko terlebih dahulu menemui simpatisan atau nantinya langsung ke venue debat. Yang jelas saat ini koordinasi terus dibangun baik itu dari Andi Sudirman dan juga Fatmawati Rusdi terhadap simpatisan dan tim pemenangannya. Jelas nantinya tim pemenangan Andi Sudirman dan juga Fatmawati Rusdi akan memeriahkan pagelaran debat hari ini. Tak hanya di posko induk saja, namun disampaikan tadi ada banyak sekali simpatisan yang akan menggelar nonton bareng baik itu di warkop di Kota Makassar ataupun di lorong-lorong di Kota Makassar, dari rumah ke rumah. Itu ada banyak terkonfirmasi akan melakukan nonton bareng. Walaupun tadi yang disampaikan tidak dikoordinir secara langsung oleh tim pemenangan, tapi informasi yang dihimpun tim pemenangan banyak mendapat informasi bahwa akan digelar di banyak titik nonton bareng. Begitu juga di daerah-daerah di 24 kabupaten kota. Juru bicara tim Andalan Hati Ramli Rahim mengaku sudah banyak simpatisan yang mengkonfirmasi akan menggelar nonton bareng yang dirangkaikan dengan silaturahmi ya, sama-sama menonton bagaimana pagelaran debat perdana dari Cagup dan Cawagup Sulawesi Selatan, seperti itu. Ya, lalu berdasarkan pantauan rekan Faki, seperti apa suasana di kediaman calon gubernur dan calon wakil gubernur sebelum debat? Ya, sebelum debat suasana di rumah seperti biasa ya. Ada beberapa juga tentunya kolega-kolega baik itu tim pemenangan yang keluar masuk memberikan koordinasi. Namun suasana di rumah pemenangan juga masih terlihat santai seperti biasanya, meskipun memang ada penambahan ya seorang orang, baik itu orang-orang kepercayaan dari tim-tim dan pemenangan dari kedua paslon ya, orang-orang penting yang berada di sekeliling paslon itu tentunya ada di rumahnya. Dan ya tentunya persiapan khusus dilakukan masing-masing secara tertutup, secara internal untuk nantinya bisa tampil maksimal dalam pagelaran debat perdana Cagup dan Cawagup Sulawesi Selatan, seperti itu. Ya, bagaimana tanggapan keluarga dan tim pemenangan mengenai calon jagoan mereka menghadapi debat ini, rekan Faki? Ya, tim pemenangan aku cukup percaya diri ya untuk bisa menguasai setiap materi maupun pertanyaan yang
disampaikan nantinya ketika debat. Apalagi kalau dilihat bahwa tim pemenangan meyakini bahwa Andi Sudirman Sulaiman dan Fatma Rusti mempunyai pengalaman dalam pemerintahan. Andi Sudirman pernah menjadi wakil gubernur, kemudian naik menjadi gubernur, kemudian Fatmawati Rusdi yang berangkat dari seorang wakil wali kota Makassar. Tentunya hal ini yang dirasa oleh tim pemenangan menjadi modal kuat untuk bisa menguasai jalannya debat. Apalagi ini bukan kali pertama keduanya mengikuti debat. Dulu ketika ingin naik menjadi wakil wali kota, Fatmawati Rusdi juga melalui tahapan debat. Kemudian Andi Sudirman juga pernah melalui tahapan debat, dan ini dirasa tim pemenangan menjadi modal yang kuat sebagai pengalaman untuk bisa menatap debat perdana kali ini dan memberikan gagasan-gagasan yang dinilai pas untuk Sulawesi Selatan selama 5 tahun ke depan. Sehingga memang dari tim pemenangan juga kembali menghimbau bahwasanya para simpatisan tim Andi Sudirman dan juga Fatmawati Rusdi untuk tetap tenang selama kontestasi debat berlangsung. Artinya tidak melakukan keributan, ya, menghormati setiap jawaban-jawaban yang dikeluarkan, baik itu tim sendiri maupun dari pasangan calon lawan. Dan tentu suasana kerukunan tetap diimbau untuk kepada seluruh anggota agar mana debat malam hari nanti bisa berlangsung damai, baik itu di venue, di luar venue, di Kota Makassar maupun di daerah-daerah lainnya seperti itu. Ya, terima kasih banyak laporannya rekan Faki dan selamat bekerja kembali. Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menayangkan dokumentasi yang sudah dirangkum oleh reporter kami, sekaligus juga wawancara reporter kami bersama dengan juru bicara tim andalan hati, Ramli Rahim. Selamat menyaksikan. Persiapannya seperti apa, estimasinya berapa orang yang akan ikut debat? Kalau di Nobar itu kita perkirakan sekitar 600-an orang, tapi itu fokus di Bolopar, di posko utama Bolopar. Di situ sudah ada tenda, sudah ada kursi-kursi dan sebagainya. Iya. Di sana fokus Bolopar ini, tapi ada himbauan khusus untuk tim ses nanti kan digelar. Iya, tetap tertib saja, damai, jangan mengganggu orang. Iya. Jadi selama lalu lintas masih jalan, silakan dikasih jalan. Jadi kan malam juga kan, insya Allah tidak panas, jadi kumpul di sana. Teman-teman lebih santai lah untuk menikmati debat, dan kita juga arahkan mereka di rumah-rumah, di warkop-warkop, silakan kontak. Jadi banyak juga ya di warkop-warkop di rumah-rumah. Tidak terkoordinir, ya, tapi mereka memang sudah rencana untuk kumpul-kumpul sampai nonton Nobar. Oh, ada info juga di daerah berarti ya? Di daerah-daerah juga seperti itu. Ada rencana-rencana mereka untuk kumpul, terutama di posko-posko mereka, itu untuk nonton sama-sama debat kandidat. Selain nonton Pak, ada agenda lain mungkin? Nah, santai aja. Santai aja. Siap. Mungkin sedikit disampaikan persiapannya seperti apa, estimasinya berapa orang yang akan ikut debat? Kalau di Nobar itu kita perkirakan sekitar 600-an orang, tapi itu fokus di Bolopar, di posko utama Bolopar. Di situ sudah ada tenda, sudah ada kursi-kursi dan sebagainya. Iya.
di sana fokus nobar. Jadi tapi ada imbauan khusus untuk tim ses nanti kan digelar di. Iya, tetap tertib saja, damai, jangan mengganggu orang. Iya. Jadi selama lalu lintas masih jalan, silakan dikasih jalan. Jadi kan malam juga kan, insya Allah tidak panas, jadi kumpul di sana. Teman-teman lebih santai lah untuk menikmati debat, dan kita juga arahkan mereka di rumah-rumah, di warkop-warkop, silakan kontak. Jadi ada banyak juga ya di warkop-warkop di rumah. Tidak terkoordinir, Iya. tapi mereka memang sudah rencana untuk kumpul-kumpul sampai nonton nobar. Oh, ada info juga di daerah berarti ya? Di daerah-daerah. Di daerah-daerah juga seperti itu. Ada rencana-rencana mereka untuk kumpul, terutama di beberapa posko-posko mereka, itu untuk nonton sama-sama debat kandidat. Selain nonton Pak, ada agenda lain mungkin? Nah, santai aja. Santai aja. Siap.
Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Live Event edisi Senin 28 Oktober 2024. Masih membahas mengenai persiapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad, serta Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi yang akan melangsungkan debat perdana pada malam nanti. Untuk itu, secara khusus kita sudah terhubung bersama salah satu reporter kita yang akan melaporkan mengenai seperti apa persiapan dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Selamat sore rekan Ami. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Mehmet. Selamat sore. Selamat sore rekan Ami, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, terdengar jelas? Cek. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore rekan Mehmet. Ya. Rekan Ami, selamat sore, bisa mendengar suara kami dari studio? Baik, suaranya terdengar jelas Mehmet di studio dan apakah jelas dari studio? Baik, rekan Ami, sudah cukup jelas. Seperti apa? Apa kabar rekan Ami? Selamat sore. Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah mengenai debat perdana pada malam nanti, seperti apa kesiapan dari calon gubernur yang rekan Ami wawancarai menjelang debat perdana ini? Apakah ada persiapan khusus? Baik, Mehmet di studio dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa hari ini adalah hari akan dilangsungkan debat pilkada, debat perdana pemilihan Gubernur Sulsel 2024-2029. Nanti debat akan berlangsung di Hotel Four Point Makassar, Jalan Andi Cema, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pukul 20.00 WITA atau nanti malam. Tadi berdasarkan pantauan kami di lapangan, tepatnya di kediaman calon gubernur Sulsel nomor urut 1 yakni Dani Pomanto. Tadi kita lihat di depan rumah Dani Pomanto memang ada beberapa tim yang melakukan penjagaan atau standby bersiap-siap di depan kediaman Dani Pomanto di Jalan Amirullah. Ada dari Pemuda Pancasila dan juga mungkin beberapa organisasi masyarakat lainnya atau komunitas-komunitas bentukan dari calon gubernur Sulsel Dani Pomanto. Dan memang tadi sempat terpantau juga bahwa Dani Pomanto memang berada di kediamannya pada mungkin sekitar pagi hari hingga siang hari ini. Tadi
kami pihak Tribun Timur sempat melakukan wawancara dengan calon gubernur Sulsel nomor urut 1 tersebut di kediamannya, di mana memang mengenai persiapan tidak ada persiapan khusus atau persiapan seperti apa yang dilakukan oleh Dhani Pomanto menyambut debat perdana pada pemilihan gubernur Sulsel 2024 nanti malam. Dan memang kita lihat bahwa tadi siang ya sekitar mungkin pukul 11.00 WITA Dhani Pomanto terlihat santai berada di kediamannya di teras belakang rumahnya bersama dengan ada jubirnya yakni Asri Tada dan juga ada dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan ada Wawan Matulio juga tadi hadir di kediaman Dhani Pomanto. Mereka berbincang-bincang ringan atau diskusi mungkin terkait situasi atau kondisi perpolitikan atau suasana pilgub menjelang tidak hampir atau tidak cukup sebulan lagi akan dilangsungkan pemilihan pada 27 November mendatang. Tadi Dhani terlihat santai menggunakan baju kaos berwarna putih, kemudian ngopi atau ngeteh bersama dengan rekan-rekannya atau jubir dan juga dari politisi PKB Sulawesi Selatan, dan disampaikan bahwa tidak ada persiapan khusus, hanya mungkin ada pemantapan visi misi yang akan disampaikan Dhani Pomanto dalam agenda debat yang akan dilangsungkan pada malam nanti. Mehmet di studio. Ya, baik rekan Ami. Jadi berdasarkan pantauan rekan Ami, kediaman Dhani Pomanto terpantau ramai ya dari pagi hingga siang tadi. Mungkin sekitar pagi sekali tadi belum terlalu padat atau belum terlalu ramai, tapi tidak begitu sepi juga, cuman memang ada beberapa orang yang terpantau berada di kawasan kediaman Dhani Pomanto di Jalan Amirullah, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan di dalam rumah tersebut tentunya ada beberapa orang juga, ada dari tim pemenangan Dhani Pomanto juga, dan yang pastinya semakin menjelang sore hari atau menjelang malam hari nanti akan banyak sekali orang-orang yang akan berdatangan di kediaman Dhani Pomanto untuk mungkin mereka mengantar Dhani ke lokasi debat ataupun akan mengikuti nonton bareng karena akan ada nobar diskusi nobar debat perdana Pilgub Sulsel di kediaman Dhani Pomanto pada malam nanti. Jadi seluruh tim mungkin akan terbagi di beberapa titik, salah satunya ada di kediaman Dhani Pomanto di Jalan Amirullah. Dan Tribuners tadi juga disampaikan oleh Dhani Pomanto bahwa sudah banyak sekali rekan-rekannya mungkin yang menghubungi Dhani Pomanto sejak pagi tadi, yang mungkin memberikan dukungan, memberikan semangat agar mungkin bisa menghadapi debat perdana ini dengan baik, dengan santai, dan juga tentunya mereka berharap debat nanti dimenangkan oleh Dhani Pomanto dan juga pasangannya Azhar Arsyad. Mehmet. Ya. Baik rekan Ami, lalu kemudian apakah Cagup dan Cawagup meluangkan waktu untuk saling berkoordinasi jelang debat malam nanti? Baik, tentu saja Tribuners dan Mehmet di studio bahwa sebagai pasangan calon Gubernur Sulsel dan juga calon wakil Gubernur Sulsel antara Dhani Pomanto dan juga Azhar Arsyad sudah berbagi tugas. Jadi mereka sudah berbagi tugas mungkin apa-apa hal yang akan disampaikan oleh Dhani Pomanto, begitu juga dengan Azhar Arsyad itu sendiri. Jadi mereka sudah membagi tugas masing-masing, apa yang akan disampaikan dalam debat nanti, apa pertanyaannya, dan mungkin bagaimana prosedur sanggahan atau tanggapan dalam diskusi dalam debat perdana Pilgub nanti malam. Mehmet. Ya, lalu kemudian rekan Ami, bagaimana tanggapan keluarga dan tim pemenangan mengenai calon jagoan mereka menghadapi debat malam nanti? Baik, dari pihak Dhani Pomanto sendiri tentunya para relawan, para tim dan juga keluarga khususnya mereka mendukung penuh Dhani Pomanto dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sulsel ini. Mereka mendorong, mereka berharap agar kontestasi Pilgub Sulsel 2024 dimenangkan oleh Wakil Wali Kota Makassar 2 periode ini, di mana secara mungkin pengalaman Dhani Pomanto memiliki pengalaman 2 periode memimpin Kota Makassar bersama dengan beberapa wakilnya sebelumnya, dan
saat ini tentunya Dani Pomanto menyampaikan bahwa ia sudah berkeliling ke beberapa daerah di Sulawesi Selatan untuk mencari tahu, menggali informasi dan aspirasi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan terkait apa-apa saja yang mereka butuhkan untuk Sulsel ke depan. Nah, itulah nantinya mungkin temuan-temuan di lapangan atau fakta-fakta yang ada di lapangan yang akan disampaikan Dani Pomanto dalam agenda debat yang akan berlangsung nanti malam di Hotel 4 Point Makassar. Baik, Mehmet. Ya, baik rekan kami. Jadi kesimpulannya adalah euforianya sangat terasa ya, euforia menjelang debat perdana malam nanti ya, dari pasangan calon 01. Ya, tentu saja euforia menyambut debat perdana pada Pilgub Sulsel ini sangat meriah, sangat dinanti-nantikan oleh masing-masing relawan, termasuk relawan atau tim dari Dani Pomanto dan juga Azhar Asyad itu sendiri. Dan juga Mehmet di studio dan Tribuners, dapat juga saya laporkan bahwa sehari jelang debat, kemarin Dani Pomanto mengumpulkan seluruh relawannya, timnya di Kabupaten Maros, kediaman Dani Pomanto di Kampung Toka Tenarata, yaitu di Kabupaten Maros. Di sana ada puluhan ribu relawan yang datang langsung untuk melakukan rapat konsolidasi bersama dengan Dani Pomanto dan juga Sahasyat untuk mempersiapkan diri atau istilahnya berpeluang dalam Pilgub Sulsel 2024. Tadi disampaikan juga bahwa sekitar 20.000 orang yang hadir dalam agenda konsolidasi di Kabupaten Maros tersebut, dan semua yang datang tentunya menggunakan baju berwarna orange, baju yang identik atau sesuai dengan identitas Dani Pomanto dan juga Azhar Asyad pada Pilgub Sulsel ini. Dan itu tadi disampaikan juga bahwa 20 relawan itu berasal dari Kota Makassar, jadi hanya dari Kota Makassar saja, belum termasuk mungkin tim-timnya atau relawannya, komunitasnya yang berasal dari kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Dani meyakini dan optimis dari segi infrastruktur, tentunya Dani menilai dirinya kuat dan bisa menaklukkan Pilgub Sulsel 2024 ini. Memet. Ya, baik, terima kasih rekan kami atas laporannya. Selamat bekerja kembali. Tribuners, saatnya kita akan menayangkan bersama dokumentasi yang telah dirangkum oleh reporter kami dan juga sekaligus menayangkan seperti apa wawancara reporter kami dengan Bapak Dani Pomanto. Selamat menyaksikan. Saya kira persiapan itu kepada pendalaman masing-masing visi, kemudian kita mempersiapkan fakta-fakta, karena Dani Azhar itu ingin perdebatan malam hari ini debat ya, bukan cerita-cerita, tapi berdasarkan fakta. Fakta itu jangan diartikan bahwa kalau faktanya memang dibawa negatif ya kita sampaikan. Ya, jangan diartikan bahwa ini menjelek-jelekan orang, enggak. Namanya debat kan begitu. Di Amerika saja begitu, begitu. Jadi kami lebih mengharapkan bahwa perdebatan ini perdebatan cerdas, berdasarkan fakta-fakta. Meskipun fakta-fakta itu tidak mengenakan. Berarti fakta-fakta terkait mungkin rival yang di sebelah kan disampaikan juga. Kalau saya tidak secara personal begitu, saya kan keluhan masyarakat yang saya. Ya, apa keluhan masyarakat itu menyinggung pemerintah yang lama, itu kan bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan kepada publik bahwa begini fakta di lapangan. Saya kan ke lapangan. Ya, sudah hampir semua Sulawesi Selatan kita datangi. Saya tinggal Luwu baru dengan Pare-Pare. Tapi kalau kita dengan berdua sudah semua kita datangi. Nah, kita akan menemukan itu. Kata-kata keluhan masyarakat, harapan masyarakat, penderitaan masyarakat terasa betul. Begitu. Jadi yang disampaikan nanti program yang betul-betul prioritas Pak ya, karena kan waktu terbatas Pak Wadi. Jadi program kami itu kan intinya adalah momen pilkada adalah momen terbaik merubah nasib tambah baik, bukan tambah buruk. Paling sial itu orang kalau tambah buruk. Makanya jangan salah jok. Ya, itu kira-kira aja begitu saja. Nah, kami memaparkan
konsep-konsep perubahan nasib, Iya. perubahan nasib keluarga, individu, kelompok, kaum lah di dalam bahasa agama itu kaum ya, Iya. kelompok-kelompok misalnya desa, anak muda, bagaimana perubahan nasibnya. Itu kan intinya. Untuk apa kita berpilkada baru cuma hanya pegang kekuasaan senang-senang, kemudian tidak mampu merubah masyarakat. Nah, itu yang biasa memang dari pengalaman saya memimpin Makassar 2 kali. Pak, yang menarik tadi terkait fakta-fakta yang kita temukan di lapangan yang akan disampaikan nanti dalam debat, Ya. kira-kira bocorannya apa-apa saja itu, Pak? Wah, fakta pertanian itu contoh bicara tentang petani dan nelayan. Kalau di Thailand kita bicara tentang orang kaya. Kita bicara tentang petani di Sulawesi Selatan dengan nelayan di Sulawesi Selatan, kita bicara orang susah dan sesa. Ya. Jadi sesa pupuk, sesa bibit, sesa air, sesa solar, lebih tersiksa lagi panen harga anjlok. Kasihan mereka. Apakah tersiksanya petani dan nelayan itu pernah didengar atau tidak? Kelihatannya masih sunyi-sunyi sebelumnya. Iya. Nah, kami menemukan di lapangan seperti itu. Bukan kami yang bicara ini. Semua orang bicara. Hampir Sulawesi Selatan. Saya temukan di Endrekang. Kol yang tadinya 8.000 per kilo, sisa 500. Angkut kol saya lebih siksa. Tomat yang 1 rak itu 100.000, jadi 30.000. Iya. Banyak sekali. Saya temukan pasar-pasar, makanya saya itu ke lapangan, ke daerah terstruktur. Iya. Pertama saya ke pasar, karena di pasar jeritan ekonomi ada di situ, atau senyuman ekonomi ada di situ. Yang kedua saya ke tokoh-tokoh, mengklarifikasi tadi temuan di pasar. Iya. Yang ketiga saya ke anak muda. Yang keempat saya sowan secara sejarah orang-orang yang berjasa di daerah itu. Saya ziarah kubur. Karena itu menjadi perintah bahwa kita harus bersilaturahmi dengan masa lalu, belajar di sejarah. Nah, sehingga fakta-fakta kami cukup lengkap karena angle-nya bukan satu. Iya. Ini angle-nya semua angle. Jadi solusinya juga tadi Pak sudah disampaikan. Solusinya itulah visi misi kami. Kami datang, pemimpin itu bertanggung jawab. Jadi ada kata jawab di situ. Nah, jawabannya visi misi. Ya, bukan petikan akan naik. Pak, ada ritual khusus sebelum ke lokasi debat kita nanti? Doa haji, tadi banyak orang menelpon. Saya senang sekali karena saya disayang masyarakat ya. Saya bukan klaim sepihak. Tadi pagi orang menelpon Pak Wali. Ingat ke orang tua tak, ingat bagaimana istri tak. Saya tadi pagi saya terharu sekali. Iya. Karena debat ini belum pikir menang. Iya. Tapi banyak orang menelpon ke saya. Dan hal-hal emosional disampaikan ke saya. Saya namanya tim piatu. Jadi penyampaian itu membuat saya emosional, rindu. Seperti itu. Termasuk dia bilang, Anuki sama istri tak, biar bagaimana dia orang berjasa, apalagi satu-satunya jadi istri tak. Iya. Pak, mungkin siapa saja yang akan dampingi nanti malam ke lokasi? Saya kira teman-teman yang dekat-dekat. Teman-teman kan juga banyak kita buka nonton bar. Oh, nobar. Di mana-mana saja itu, Pak? Di sini ada. Oh, di Amirullah. Berapa titik rencananya, Pak? Saya serahkan ke seluruh teman-teman di daerah. Teman-teman daerah sudah mengkonsolidasikan di sini kabupaten kota. Semoga. Tapi titik yang ini di Amirullah, Pak ya? Di Amirullah. Ada iring-iringan juga sebentar, Pak? Kita sebenarnya taat dengan apa yang diarahkan oleh teman-teman kepolisian. Yeah. Nah, kecuali di sebelah, saya lihat sudah deklarasi ada yang iring-iringan, jadi terpaksa kan kita harus seimbang dong. Ya. Tapi saya yakinkan bahwa masa dia insya Allah masa yang terkontrol. Oke, siap.
Ya, demikian laporan live event edisi Senin 28 Oktober 2024. Terus saksikan perkembangan berita di daerah Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Mehmet Gunawan, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.